Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan dengan tubuh yang sehat. Tuhan memilih setiap kami di tempat ini untuk kembali bisa beribadah. Bahkan terlebih Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu yang hidup. Kiranya firman-Mu yang akan dilepaskan di tempat ini Tuhan akan menuntun kami semua yang mendengar, baik yang menyampaikan isi hati-Mu di dalam pertobatan, sehingga kehidupan kami boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Selamat pagi. Kita sambil santai-santai aja ya. Ya, santai-santai ya. Boleh ditanya langsung, ya. Siapa yang senang dengan janji Tuhan? Senang ya semua ya? Ada berapa janji kira-kira Bu Matias? Ada berapa janji di Alkitab ini? Hah? Janji Tuhan ada berapa? Ada berapa janji kira-kira ya? Kita cari Tuhan hari ini. Kan senang kan baca janji-janjinya Tuhan? Senang gak? Amin ya? Senang gak? Kita mau cari janji Tuhan. Kita selidiki Alkitab. Senang sekali sama janji Tuhan. Banyak sekali janji Tuhan di Alkitab. Banyak ya? Ada berapa banyak janji? Orang bilang ribuan janji. Setuju ya? Setuju ya? Yuk kita baca. Yosua 21 ayat 43. Yosua 21 ayat 43. Saya bacakan aja ya, nanti biar cepat ya. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, ya. Yakni negeri yang dijanjikan dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu, menetap di sana, dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Ayat 45. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Berarti semua yang dijanjikan sudah digenapi. Setuju ya? Amin ya? Semua yang baik, semua yang dijanjikan sudah terpenuhi. Yosua 23 ayat 14. Yosua 23 ayat 14, ya. Ini Yosua mau mati nih, ya. Dia bilang begini, "Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh segala jalan yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu." Ya, Yosua mengingatkan lagi ini terakhir kalinya sebelum dia mati, bahwa satu pun dari segala yang baik, ya, yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Berarti semua janji sebelum itu sudah digenapi. Setuju ya? Amin ya? Ayat 15-nya. Tetapi seperti telah datang atas kamu segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, demikianlah, ya, Tuhan akan mendatangkan atas kamu segala yang tidak baik, sampai Ia telah memusnahkan kamu dari tanah yang baik ini yang diberikan Tuhan Allahmu. Jadi janji yang baik semuanya sudah dipenuhi, sudah digenapi. Kalau segala janji yang baik, berarti waktu Yosua sesudah ulangan atau sebelum ulangan? Yosua sebelum ulangan atau sesudah ulangan? Berarti semua janji di ulangan sudah digenapi belum? Sudah ya? Buat siapa janji itu zaman dulu? Sudah ya? Boleh tak ceritakan kembali nggak janji itu? Boleh nggak? Boleh dong. Tapi saya janjikan kembali, boleh nggak? Ayo.
Saya ceritakan kembali ceritanya, boleh nggak? Saya janjikan kembali, boleh nggak? Iya. Ini ada dua loh. Kalau saya ceritakan kembali cerita ini, boleh nggak? Saya janjikan kembali. Nggak boleh. Nah, nggak boleh. Kenapa? Karena keadaannya berbeda. Keadaan berbeda loh. Kita bukan orang Israel jasmani hari ini. Kita bukan orang Israel jasmani. Kita Israel rohani. Kita nggak bisa masuk di sini. Coba lihat akibatnya nih ya. Saya lanjutkan akibatnya ya. Tetapi seperti telah datang atas kamu segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, 15 ya. Demikian Tuhan akan mendatangkan ke atas kamu segala yang tidak baik. Karena yang baik sudah datang, berarti harus dijaga. Makanya Yosua sudah selesai. Dia sudah menggenapi segala yang baik semuanya. Dia sudah mengantarkan semuanya. Orang Israel harus menjaga hari itu. Makanya demikian Tuhan akan mendatangkan ke atas kamu segala yang tidak baik, sampai Ia telah memusnahkan kamu dari tanah yang baik ini, yang diberikan Tuhan kepadamu oleh tanah yang baik yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Bayangkan, yang baik sudah diberikan, tugasnya orang Israel jaga hari itu. Makanya setelah Yosua, saudara lihat, setelah Yosua kitabnya apa? Hakim-hakim. Tugasnya hakim-hakim jaga. Setelah hakim-hakim apa? Rut menerangkan tentang keturunan Daud dari Obed ya. Setelah itu 1 Samuel. Setelah itu raja-raja. Saudara, diperlihatkan kehidupan orang Israel. Bagaimana orang Israel? Akhirnya bagaimana? Kita lihat nih ayat 16-nya dulu. Ya. Kita mau hidup enggak terikat dengan perjanjian ini? Ya. Yosua 16. Apabila kamu melangkahi perjanjian, ya, kita janjinya nggak dapat, ya kan? Janji yang zamannya Israel nggak dapat, tapi sudah diikat begini. Apabila kamu melangkahi perjanjian yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada mereka, maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu sehingga kamu segera binasa dari negeri yang baik yang telah diberikannya kepadamu. Yang baiknya nggak dapat sumpahnya, dapat ini apa namanya, murkanya ya. Ayat Yosua 23 ayat 6 saya bacakan dulu ya. Mundur ayat 6 nya. Ini diikat sama Yosua. Yosua 23 ayat 6. Kuatkanlah benar-benar hatimu. Jadi benar-benar kuatkan hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Mereka diberkati karena mereka diantar oleh Yosua untuk mentaati hukum ini. Makanya mereka mendapat segala yang baik pada zaman itu, dan mereka memang memperoleh. Tapi semuanya sudah tergenapi, ya. Mau dapat seperti zaman dulu diikat, jangan nih. Akhirnya kita lihat gak? Mereka bisa gak memenuhi itu? Gak bisa. Ya, lihat nih ya, ayat 7-nya. Bisa gak ini coba? Dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu dan beribadah atau sujud kepada mereka. Bisa nggak hari ini diterapkan? Kita nggak bisa bergaul sama orang lain, nggak bisa. Makanya nggak mungkin kan? Saudara mau diikat dengan perjanjian seperti ini? Ayo, berkat dikasih berkat, tapi diikat perjanjian seperti ini kan nggak mungkin, ya kan? Ayat 8, ayat 12-nya, lanjut 12 ya. Sebab jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa-sisa bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, ya, mengkawin dengan mereka serta bergaul dengan mereka dan mereka dengan kamu, ya, kawin mengkawin bergaul, apa akibatnya? Maka ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu. Mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk
pada lambungmu dan duri di matamu, sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini yang telah diberikan Tuhan, yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Terbukti enggak? Mereka diikat, mereka dapat janji loh, digenapi, diikat. Terbukti enggak orang Israel jadi apa? Setelah raja-raja, saudara baca raja-raja, akhir hidupnya mereka gimana coba? Gimana akhirnya? Bait sucinya dibangun 2 kali, ambruk. Ya kan? Hancur lebur. Kenapa? Karena kawin Salomo. Beristri siapa saja? 1000 istrinya bukan dari semua orang Israel. Ya kan? Melanggar semua kan? Nehemia balik. Orang yang pernah kawin sama orang disuruh cerai semuanya. Nggak bisa kan hukum ini? Berarti ini boleh diceritakan, tapi nggak boleh dijanjikan ulang. Ini loh bahayanya hari ini. Banyak orang nggak melihat ini kan? Banyak orang nggak melihat ini. Dipikir janji Tuhan itu banyak, asal janji. Ingat loh, kalau Tuhan janji pasti digenapi dan sudah dibuktikan. Janji ini digenapi. Iya, digenapi 100% sama Tuhan. Sudah terbukti kok. Ketika aku menjanjikan pasti digenapi 100%. Wong Tuhan janji. Tapi banyak orang menjadi bersumpah dusta hari ini. Tahu nggak arti sumpah dusta? Pernah dengar nggak sumpah dusta? Apa itu arti sumpah? Bu Matias tahu nggak arti bersumpah dusta? Kalau kita berjanji, makanya orang Kristen kan nggak boleh bersumpah kan? Apa arti bersumpah dusta itu? Apa arti bersumpah? Janji tidak boleh meleset, betul ya? Janji boleh meleset nggak? Janji nggak boleh meleset. Seorang berjanji harus ditepati. Janji bayar utang boleh nggak meleset? Boleh nggak dibayar? Nggak boleh. Tuhan janji memberi, pasti diberi nggak? Ya, kalau Tuhan janji pasti diberi, pasti diberi. Manusia berjanji memberi, pasti diberi. Kalau Tuhan berjanji, buat manusia itu namanya sumpah. Karena kalau Tuhan janji, pasti nggak bisa batal. Ada nggak janji Tuhan yang batal? Enggak kan? Nah, kenapa dikatakan sumpah dusta? Ya, ini nih ada ayatnya soalnya. Banyak manusia itu hari ini ya, yang sudah levelnya itu masuk kategori bersumpah dusta. Artinya bersumpah dusta gitu. Yang bisa bersumpah siapa? Yang bisa berjanji nggak bisa batal itu siapa? Tuhan kan? Setuju ya? Yang bisa berjanji nggak bisa batal, artinya level janji nggak bisa batal itu cuma Tuhan. Tapi banyak orang menjanjikan atas nama Tuhan. Bisa batal nggak? Kalau manusia berjanji atas nama Tuhan, harusnya nggak bisa batal. Karena yang berjanji tetap Tuhan. Ya kan? Coba rasul-rasul nabi-nabi. Kalau dia berani mengatasnamakan Tuhan, sekalipun itu dia yang ngomong, bisa batal nggak? Nggak bisa. Coba. Rasul Paulus waktu janji, bisa batal nggak? Janji Yesus datang, nabi-nabi zaman dulu menjanjikan Kristus akan datang, nggak bisa batal. Sekarang coba, seandainya saya janji sama Bu Matias, Bu Matias, saya menjanjikan janji yang di kitab Ulangan. Saya janjikan ke Bu Matias, janji ini sudah digenapi zaman dulu. Saya janjikan sama Bu Matias, engkau akan jadi kepala bukan ekor. Saya janjikan mengatasnamakan Tuhan. Boleh nggak? Ayo sekarang kita nanya, boleh nggak saya janjikan janji Ulangan? Padahal janji itu buat orang Israel dan sudah digenapi. Kapan Tuhan ngomong sama saya, Bu Matias jadi kepala? Firman, loh sudah digenapi. Ini untuk orang Israel, bukan dijanjikan ulang. Boleh nggak Bu Matias? Berarti saya mengatasnamakan Tuhan, menjanjikan sesuatu. Sampai akhir hidupnya Bu Matias nggak pernah jadi kepala. Dusta nggak janji itu? Dusta. Karena atas nama Tuhan, janji itu nggak pernah terwujud. Saya menjanjikan, Anda akan diberkati jadi orang kaya. Terus nggak wujud-wujud. Gimana? Anda datang ke gereja, berdiri di mimbar, saya menjanjikan sesuatu yang ada di Ulangan. Ulangan sudah tergenapi semua di Yosua. Ini janji Tuhan, memang janji Tuhan, tapi disebutkan untuk orang Israel dan semua yang baik sudah tergenapi. Gimana sekarang? Itulah yang namanya sumpah
dusta. Diobral janji Tuhan. Seakan-akan, nih loh, kita datang ke gereja senang dengan janji begini enggak? Alkitab catat. Kita harus tahu, dari semua hukum ini, semua di Ulangan ada janji zaman itu belum nyampe hari ini. Janji mana yang belum sampai? Zaman dulu janji mana yang belum sampai? Yang ditunggu-tunggu sama rasul-rasul, nabi-nabi, ada satu janji zaman itu yang belum sampai kejadiannya. Ulangan 18. Ayat 18. Ulangan 18 ayat 18. Nah, janji ini yang satu-satunya yang ditunggu-tunggu sama orang Israel, sama Rasul Paulus, sama Petrus, sama orang-orang ini yang ditunggu-tunggu. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka di antara saudara mereka. Seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuberitakan kepadanya. Dan orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggung jawaban. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Jadi ada janji yang sudah digenapi, ada janji yang dalam proses. Ya. Janji inilah yang dinanti-nantikan oleh para rasul, para nabi, yang diucap-ucapkan berulang-ulang, ya. Sampai akhirnya janji itu datang melalui siapa? Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis lah yang menekankan bahwa ini loh Yesus. Musa, ya. Musa menyatakan Yosua inilah yang akan mengantar ke seberang Sungai Yordan. Yohanes Pembaptis yang mengatakan Yesus inilah juru selamat. Jadi sama. Musa seorang Lewi, Yohanes Pembaptis seorang Lewi. Nabi inilah yang menyatakan Yesus ini yang menyelamatkan. Jadi sama kejadiannya. Ya, ini yang dinantikan. Jadi janji hari itu yang jasmani sudah. Yang nubuatan ditunggu. Sama rasul-rasul akhirnya ditunggu. Yesus inilah yang ditegaskan sama Yohanes Pembaptis. Akhirnya datang janji itu. Ya. Zaman dulu satu janji yang belum datang. Bangsa Israel sudah hancur-hancuran nih. Sudah dapat jasmaninya, hancur. Akhirnya satu janji yang belum. Seorang nabi. Siapa dia? Yohanes Pembaptis. Untuk menyatakan siapa? Menyatakan Yesus Kristus sang juru selamat. Kisah Rasul 2 ayat 38. Janji ini yang dinanti-nanti ya. Nih, saya bacakan ya. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan kita. Dengan banyak perkataan lain ia memberikan suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Ini yang janji yang dijanjikan, yang ditunggu-tunggu, pengampunan dosa dan janji untuk pemberian Roh Kudus. Ini ditunggu, dapat akhirnya mereka. Yang jasmani dapat, yang ditunggu-tunggu juga dapat. Kisah Rasul 13 ayat 23. Ya, nih sekarang kita lihat urutannya nih. Kisah 13 ayat 23. Agak sedikit pelajaran ini ya, pelajaran sekolah ini, sekolah kehidupan nih. Dan dari keturunannya, ya, sesuai dengan yang telah dijanjikannya. Nih, jelas ya. Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Nah, janji ini yang dinanti-nantikan. Sudah bukan janji yang aneh-aneh lagi. Yang janji jasmani sudah selesai. Gak boleh diungkit-ungkit, gak boleh dijanjikan ulang, ya. Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Jadi dua janji sudah tergenapi ini semua. Selesai janji ini, ya. Menjelang kedatangannya, nih, Yohanes Pembaptis telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri
dibaptis. Yohanes Pembaptis itu yang dinantikan, seorang nabi, ya. Dan ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya, ia berkata, "Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi ia yang akan datang kemudian daripadaku, membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak." Makanya disebut Yohanes ngomong, aku bukanlah yang kamu sangka. Makanya dia hanya seorang nabi. Hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Ya, kalau baca Alkitab akhirnya kita tahu, oh janji yang jasmani sudah. Kalau janji jasmani saja ditepati semuanya, janji tentang seorang nabi pun sudah ditepati, janji tentang juru selamat pun sudah ditepati, tinggal janji apa lagi kalau gitu? Yesus sudah datang, tinggal janji apa lagi? Tinggal janji, berarti ini semuanya pasti loh. Iya kan? Semuanya pasti loh. Semuanya pasti loh, ya. Kita lihat sekarang. Kabar keselamatan sudah disampaikan kepada kita. Berarti urusannya sekarang sudah bukan berkat lagi, berkat sudah diberikan. Ya, kita semua percaya Alkitab kan? Semua percaya ya? Ada berkat nggak? Kejadian 1:28 kita sudah diberkati. Bacakan Kejadian 1:28. Ayo, yang baca dari umat aja ya, dari jemaat ya. Jadi kalau berkat nggak usah diminta lagi, semua sudah dikasih. Kejadian 1:28. Coba bacakan Jadi kalau berkat sudah nggak usah urusan lagi, sudah dikasih sama Tuhan. Yuk, anak-anak muda juga boleh baca. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka. Sudah ya, jadi Allah memberkati mereka. Sejak semula begitu kita lahir sudah diberkati nih. Allah memberkati mereka. Ini nggak usah diminta-minta lagi. Kita percaya kan Allah memberkati? Percaya kan? Kalau Allah memberkati udah nggak usah diminta-minta. Wong Allah sih memberkati kok. Allah berfirman kepada mereka, beranak cucu, kita bisa beranak cucu. Bernama banyak, bisa bernama banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Sudah dikasih firman-Nya. Kita bisa menaklukkan bumi, ya. Mau nginjak semut bisa, mau nginjak apa aja bisa. Berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kita punya kuasa itu semua. Sudah diberikan. Allah nggak usah diingat-ingatkan lagi. Ya kan? Itu jadi bukti. Ini loh. Kita manusia bertata atas bumi ini, bisa menaklukkan bumi ini. Berkat ini. Allah berfirman kan nih. Allah memberkati mereka. Melalui apa? Ini kan Allah berfirman. Bayangin loh. Firman-Nya nggak bisa dibatalkan. Ada yang bisa membatalkan ini? Nggak bisa. Jadi kalau urusan berkat sudah selesai. Makanya baik Kristen, baik semua orang di muka bumi ini yang tidak ada agama pun dapat berkat nggak? Dapat. Allah itu adil, sangat adil. Bagi yang mau bekerja, ya. Makanya Allah itu adil, ya. Terus Roma 1 ayat 2. Roma 1 ayat 2. Injil itu telah dijanjikannya, ya. Jadi kita sekarang menanti-nanti. Zaman dulu Rasul Paulus menerangkan, ini loh janji yang dijanji-janjikan, yang dicari semua orang. Bangsa-bangsa Israel juga menanti-nanti ini loh. Injil itu, kabar baik itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantara nabi-nabi dalam kitab-kitab suci. Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Hagai, semuanya menjanjikan ini. Maleaki tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusannya dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Ini yang janjinya yang digenapi semua zaman itu, ya. Dan karena Yesus itulah, nah Galatia 3 ayat 14, Galatia 3:14, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Berkat Abraham jangan dipikir berkat yang aneh-aneh, tapi bagaimana Abraham menjadi anak Allah. Ya, jangan dipikir yang lain-lain, jangan berkat yang lain-lain, ya. Tapi yang kita menerima roh yang dijanjikannya itu. Jadi jelas ya, Abraham dapat janji itu seada hukum Taurat atau sebelum hukum Taurat?
Abraham terima janji. Dari keturunanmu akan dibangkitkan menjadi keturunan banyak, sangat banyak. Ada hukum Taurat atau sebelum hukum Taurat? Sebelum. Makanya anak-anak Abraham itu anak-anak janji. Ya. Kalau orang-orang setelah hukum Taurat, dia hidup karena hukum. Makanya kita anak-anak perjanjian. Anak-anak yang hidup oleh perkataan Kristus. Ya, beda loh. Ada orang yang hidup dari hukum. Mereka anak-anak perhambaan. Kita anak-anak janji. Anak-anak janji itu hidupnya karena janji. Karena dijanjikan Tuhan. Makanya hidup kita hanya karena perkataan Kristus. Apa yang dijanjikan Yesus hari ini? Apa yang dijanjikan Kristus hari ini? Hanya tinggal satu janji. Yesus sudah datang kan? Roh Kudus sudah diberikan kan? Ada satu janji yang harus kita kabarkan terus menerus. Apa kira-kira? Makanya kalau kita baca Alkitab hari ini, kita nggak boleh ngabarkan yang lain. Janji yang jasmani sudah selesai. Nggak boleh diungkit-ungkit kembali, nggak boleh dijanjikan ulang. Diceritakan boleh, untuk menegaskan bahwa Allah itu kalau janji pasti digenapi. Tapi itu bukan apple to apple hari ini. Alkitab mengajari kita janji itu sudah jasmani sudah digenapi. Janji untuk kedatangan juru selamat sudah digenapi. Sekarang kita mau percaya nggak dengan omongan juru selamat kita ini? Kita mau nggak percaya omongannya Yesus Kristus? Mau kan? Yesus punya berapa janji? Janjinya banyak nggak? Janjinya Yesus banyak nggak? Atau ngobrol janji Yesus? Yesus ngobrol janji nggak? Pernah lihat Yesus ngobrol janji, berdiri di perapatan ngobrol-ngobrol janji? Hah? Janjinya cuma satu. Yohanes 14 ayat 1. Ayo kita lihat. Yohanes 14 1 2 3. Kalau Yesus ngobrol janji, makanya Yesus tidak pernah berdiri di perempatan untuk ngobrol janji. Ya, janjinya cuma satu. Nih, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dia tidak katakan engkau akan punya rumah di sini, punya rumah di sana. Dia enggak. Dia katakan percayalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalau di sini enggak punya rumah, Yesus janjikan apa? Punya rumah di sorga. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Itu janjinya. Ini yang ditunggu-tunggu. Enggak ada janji lain. Hidupku susah Tuhan di sini. Tuhan janjikan hidupku susah di bumi. Karenanya Tuhan, ikut aku. Sudah tak siapkan tempat di sana. Enggak ada tangisan, enggak ada air mata. Aku enggak punya mobil di sini. Aku siapkan di surga. Nggak perlu mobil, bisa kemana-mana di sana. Mau? Nggak ada tempat. Tuhan nggak pernah janjikan di sini akan hidup enak, nggak bisa. Mau enak di surga. Ini janji Tuhan, nggak ada lagi. Ada lagi janji bikin apa lagi? Nggak ada. Tidak ada. Makanya Tuhan bilang kita yang diperbaharui roh dan pikiran kita menjadi manusia roh, menjadi ciptaan baru. Sudah nggak ada aneh-aneh lagi. Makanya ya, sekarang kita tahu ya. Hari ini kita berhadapan di gereja, berhadapan dengan 3 orang. Ya, yang satu tukang janji, suka janji-janji, nih, karena dia melihat peluang. Ada sesuatu yang dijanjikan, tapi dia nggak ngerti. Itu semua sudah digenapi. Cara bacanya kebalik. Ini loh pasti digenapi, sehingga kita minta ulang. Dia nggak baca ini. Itu semua sudah digenapi buat orang Israel dan diikat dan harus dijaga sama orang Israel. Itu semua gagal jaganya. Dia gak baca ini. Janji di Ulangan itu diikat dengan sumpah. Harus ada aturannya. Nggak segampang itu. Diucapkan, oh pasti dapat. Coba bayangkan, zaman dulu ketika diikat dengan janji, Rasul Petrus, Rasul Paulus kontra nggak dengan perjanjian itu? Engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Kontra nggak dengan waktu Petrus ngomong begini, tunduklah kepada Tuhanmu sekalipun dia bengis. Kontra nggak? Nih ayatnya ya. Bentar. 1 Petrus 2. Saudara pernah baca kan, engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Sering kan? Orang Israel kalau ada orang melawan bangsanya, diapakan?
Cek, baca dulu itu Yosua 11 dulu. Yosua 11 dulu ya. Yosua 11. Kalau ada orang yang melawan, ya, melawan bangsa Israel, Yosua 11 ayat 20. Ayat 20. Yosua 11 ayat 20. Saya bacakan ya. Karena Tuhan yang menyebabkan hati orang-orang itu menjadi keras, sehingga mereka berperang melawan orang Israel. Kalau berani perang lawan orang Israel dianggap apa? Orang berani melawan orang Israel dianggap apa? Lawan kan ya? Kalau dianggap lawan sama dengan musuh. Boleh diapakan? Supaya mereka ditumpas. Boleh dikasihani? Jangan dikasihani, tetapi dipunahkan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ada perintah yang tegas kan? Salah nggak perintah ini? Nggak salah kan? Memang diperintahkan kok. Makanya zaman dulu perintah ini begitu tegas. Tapi lihat di 1 Petrus 2. 1 Petrus 2. Ayat 18. Saya bacakan ayat 11 dulu ya. Ayat 11 dulu ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihatkan kamu sebagai pendatang dan perantau. Ya, ini sebagai pendatang dan perantau. Ya. Kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Berarti boleh bergaul nggak hari itu? Mereka boleh bergaul nggak? Hah? Mereka bisa hidup di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi nggak? Bisa. Kalau nggak bisa, mereka mengucilkan diri. Bisa. Mereka akhirnya bisa bergaul kan? Hiduplah, kan gini, supaya kamu sebagai pendatang dan perantau. Memang boleh dia. Kalau dia nggak sebagai pendatang perantau, suruh apa kira-kira? Kalau dia nggak sebagai pendatang perantau, jadi apa di sana? Orang Yahudi jadi apa kalau nggak sebagai pendatang perantau? Berarti begitu ada orang Yahudi, pasti jadi pemberontak di sana. Enggak, dia bilang, kamu jadi pendatang perantau, baik-baiklah ya. Menjauhkan dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Keinginan dagingnya orang Yahudi apa? Perang, perangi, bakar. Kan itu yang dipakai hukum yang lama kan? Miliki cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia. Suruh tunduk kepada pemerintah, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Disuruh tunduk gak sama pemerintah? Tunduk pada kekuatan yang lebih tinggi. Nggak boleh jadi pemberontak. Dulu suruh jadi kepala, ini nggak tunduk. Terus, sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Ya, hiduplah sebagai orang-orang merdeka, bukan seperti orang yang menyalahgunakan kemerdekaan untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Merdeka tapi sebagai hamba Allah, bukan terikat oleh hukum-hukum ya, hukum-hukum Taurat maksudnya. Terus ayat 18 nih saya bacakan. Hai kamu hamba. Mereka bukan orang merdeka. Kalau disebut hamba, kepala atau ekor? Nggak ada janji lagi kan tentang kepala ini kan? Hai hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu. Bukan saja kepada mereka yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang, ini yang bengis ini terjemahan King James, yang jahat. Ada perintah seperti ini hari ini? Hukum Taurat nggak ada perintah ini. Nih lihat, ada perubahan kan? Ada perubahan kan? Sudah ada perubahan, nggak ada pemberontakan lagi. Cari di sini rasul-rasul sudah tidak pernah lagi
mengulang janji-janji jasmani. Tidak pernah diumbar kembali janji-janji tersebut. Kenapa? Kenapa nggak pernah diulang? Kenapa nggak pernah diulang? Ayo coba. Kenapa rasul-rasul nggak berani ulang? Ada nggak Rasul Petrus, Paulus? Pernah nggak? Ada, kan sering baca Alkitab ya, yang muda-muda juga. Pernah baca nggak? Pernah nggak Rasul Petrus, Paulus ngulang janji-janji di ulangan? Bu Matias pernah baca kan? Roma 13 ayat 1. Pernah nggak Rasul Petrus ngajarin? Roma 13 ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Makanya sekarang mau siapapun yang jabat, sekalipun Nebukadnezar pun itu dari Tuhan. Siapapun itu dari Tuhan. Ya, nggak usah bingung. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukan, ia akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Kita ini percaya sama kehendak Tuhan. Siapapun yang mimpin itu pasti dari Tuhan. Amen. Ya, jadi nggak usah bingung. Mau Gabriel lah, mau siapa, pokoknya pemerintah nurut sudah. Nggak ada pemberontakan dari kita. Ini loh, ada perbedaan kan? Coba cari sekarang. Pernah nggak rasul-rasul ini ngumbar janji seperti yang sekarang hari ini? Kalau yang suka ngumbar janji, rasulnya ke Yesus atau rasulnya siapa sekarang kalau gitu Bu Matias? Duh, makanya diri sendiri, siapa diri sendiri nih sekarang? Ayo. Nah, kalau kita ngomong diri sendiri, nah ini penting nih. Ini penting ini. Ini penting. Rasul diri sendiri. Ada orang melayani sampai ke Afrika, ada orang melayani ke Papua, ada orang melayani ke Kalimantan, susah-susah setengah mati. Hebat nggak? Hebat toh? Kata dunia hebat. Coba, pelayanan paling susah itu melayani siapa sih sebetulnya? Siapa sebetulnya bajingan paling hebat di dunia ini? Nih, yang di dalam ini bajingan paling hebat. Makanya lawan paling hebat itu bajingan di dalam. Tuhan bilang, caranya ngelawan gimana? Gimana caranya ngelawan diri sendiri? Ikuti jejakku. Nggak ada cara lain. Yuk kita baca. Zaman dulu juga diajari caranya kita menang pertandingan, caranya menaklukkan daerah, rajanya diapakan? Yosua 8 ayat 28. Kita baca perjanjian lama, ini boleh ditiru, ya. Kalau yang gini-gini boleh ditiru. Yosua 8 ayat 28 dan 29. Ditiru dalam arti rohani, ya. Jangan ditiru dalam arti jasmani. Semua Alkitab ini menjadi tidak kadaluarsa kalau kita pakai arti rohani, ya. Yosua membakar Ai dan membuatnya menjadi timbunan puing untuk selama-lamanya. Caranya untuk memenangkan pertandingan, bakar. Ya, apanya yang dibakar? Bukan gedungnya, ya. Dalam diri kita bakar semua ini, sisa-sisa ini, ya. Setelah dibakar, hati kita bakaran semua ini, sisa-sisanya. Setelah itu menjadi tempat yang untuk selama-lamanya, menjadi tempat yang tandus sampai sekarang, ya. Dan rajanya, Raja Ai, diapakan? Digantung pada sebuah tiang sampai petang. Rajanya digantung. Berarti ada suatu tempat di mana pernah bercokol seorang raja, ya. Masing-masing punya raja nggak? Bu Matias punya raja di dalam dirinya Bu Matias. Siapa rajanya? Bajingan tengik. Jangan bilang Yesus dulu. Yesus belum ada di sana. Kalau masih bisa marah, bisa sombong, belum. Ada bajingan tengik namanya Bu Matias. Namanya saya juga. Namanya Stephen, namanya Pak Juli. Di dalam diri kita, namanya siapa coba? Selama ini belum disalib, jangan ngomong itu Yesus, jangan, belum ada. Matius 10:38. Ini loh bajingan ini yang belum bisa dikalahkan ini. Ngalahkannya ini soalnya seumur hidup.
seumur hidup ini. Kalau dia dikalahkan hari ini, nggak disalib, masuk lagi bawa 7 orangnya. Ayo, siapa yang sudah bisa mengalahkan diri sendiri? Sudah ada yang mengalahkan diri sendiri, Bu? Ibu, sudah kalah? Yang di sini? Belum? Hah? Kita belum, yang di sini belum kalah. Terus kita ngelayani sampai Kalimantan kena malaria 7 kali. Ada gunanya nggak? Ada gunanya nggak? Hah? Kita kena malaria 7 kali, hampir mati. Tapi di sini masih ada. Terus kita ngomong sama orang-orang, saya hampir mati ngelayani orang Kristen 1 miliar saya tobatkan semua. Tapi ternyata dia dalam hatinya, bajingannya masih ada. Gimana coba? Ayo, Matius 10:38, sudah ya? Barang siapa, ini kebetulan barang siapa loh, tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Banyak orang nggak mau seperti ini. Yesus sudah disalib, ngapain aku ikut Yesus? Kan Yesus sudah. Matius 16:24. Kenapa ini diulang-ulang sama Yesus? Kalau ini bukan ayat penting. Kenapa dicatat berulang-ulang? 16:24. Tadi disebut barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Murid-muridnya dikatakan. Lalu Yesus berkata pada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, mengikut aku. Bayangkan, ayat ini diulang-ulang sama Yesus. Kalau nggak penting, masa mau diulang? Nih, cara melawan bajingan. Lukas 14:27. Lukas 14:27. Lukas 14:27 ya. Itu ya. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Diulang-ulang terus. Semua orang mencatat, berarti saking kalau ayat dicatat berulang-ulang, semua orang mencatat, penting atau nggak penting. Ini kunci untuk memenangkan, nggak ada cara lain. Ini diterangkan sama Yesus begini. Sebab siapa di antara kamu yang mau mendirikan sebuah menara yang tidak dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, Yesus bilang, kamu mau bertempur, ya, ini dianggap pertempuran, mau mendirikan sebuah menara, ya, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya, ia tidak dapat menyelesaikan. Jangan-jangan semua orang melihat mengejek dia. Banyak orang mau perang, tapi nggak tahu anggarannya. Anggarannya apa? Dia nggak mau disalib. Pasti kalah, pasti menang nggak kalau nggak mau disalib? Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tapi ia nggak sanggup menyelesaikannya. Artinya apa? Kita semua punya keinginan. Aku mau perang, aku mau melayani, tapi nggak mau disalib. Gagal nggak? Tengah jalan pasti kemerungsung kayak Marta. Inilah. Ini artinya ayat ini. Mau menang perang, salib pendirimu. Ayat ini bilang, Anda mau perang, anggarkan. Siap nggak? Nih, kayak orang mau mendirikan sebuah menara, duduk dahulu. Anggaran biayanya artinya apa? Persiapkan dirimu. Yakin menang. Mau yakin menang? Ayo tak ajari katanya Yesus. Duduk dulu. Ya, hitungan. Yakin bisa menang? Caranya menang gimana? Kalau sudah letakkan dasarnya, ojo sampai kamu kalah. Caranya gimana? Hitung. Jikalau sudah meletakkan dasarnya, ojo sampai nggak bisa menyelesaikannya. Jangan-jangan semua orang akan melihatnya dan mengejek dia. Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tapi ia nggak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah, kalau mau pergi berperang, melawan raja lain, tidak dahulu untuk mempertimbangkannya. Dengan 10.000 orang, ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya, atau dengan 20.000 orang. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat pendamaian. Demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Ini loh artinya ayat ini. Kalau engkau tidak menyalibkan dirimu, mau melayani Tuhan, hancur di tengah jalan. Mau melawan setan,
Nih, kalau engkau tidak melepaskan dirimu, engkau nggak menyalibkan dirimu, nggak mengikuti jejak Kristus, hancur di tengah jalan. Pasti rontok. Pasti rontok. Pasti rontok. Roma 6 ayat 6. Sudah paham ya ayat ini ya? Ayat ini itulah, kamu mau menang, hitungan anggaranmu. Kalau engkau masih mempertahankan milikmu, masih nggak mau disalib, mau menang dari mana caranya? Mau menang dari mana? Makanya hari ini kita diajari, kita bisa melihat. Hari ini ada yang bisa melihat gini nggak? Ada yang bisa melihat begini nggak? Bahwa kita bisa melihat Bu Matias, Stephen, Pak Joni ada di kayu salib sini. Bisa melihat nggak tubuh kita di sini? Harus bisa hari ini melihat masing-masing tubuhnya disalib di sini. Makin hari makin pakukan, makin hari makin pakukan. Yang melihat masing-masing diri. Manusia roh kita melihat tubuh kita dipaku. Ini cara memenangkan pertandingan. Nggak ada cara lain. Ya, karena kita tahu bahwa manusia lama kita turut disalib supaya tubuh dosa hilang kuasanya, agar kita jangan menghambakan diri kepada dosa. Siapa yang telah mati telah bebas dari dosa. Jadi kita telah mati dengan Kristus. Kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Nih, kalau tubuh kita nggak disalib di sini, mau di mana? Makanya banyak orang tadi kalau mau perang tubuhnya nggak disalib, berarti masih ada bajingannya. Selama kita melayani sama Tuhan, memuliakan Tuhan dengan bibir, nggak akan nyampe. Nggak akan nyampe. Ya. Kalau mau ikut Tuhan, ikuti sampai jejaknya. Di mana jejaknya Tuhan? Ini nggak gampang. Nggak gampang kalau orang nggak ngerti ilmunya. Ya, nggak ngerti ilmunya, caranya gimana? 1 Petrus 2:21. Ya. 1 Petrus 2:21. Makanya kita nggak boleh main-main loh. Dengan menyalibkan diri nggak boleh main-main. Ini cara untuk memenangkan penjajah yang di dalam diri kita. Mumpung hari kemerdekaan ya, 17 Agustus ya. Ngusir penjajah paling susah kan? Kalau penjajah di luar gampang. Penjajah dalam diri kita lah. Ngusirnya paling susah ini. Ya. Nggak bisa dengan bambu ini. Dibakar. Ya, dibakar, rajanya digantung. Ya, gantung supaya kita bisa lihat. Raja Ai tadi digantung. Bukti bahwa kita mengalahkan raja itu tadi digantung. Bukti Bu Matias, bukti saya, selesai. Kita manusia roh kita melihat bahwa kita digantung. Bukti Pak Joni sudah kalah, Pak Joni sendiri harus bisa melihat Pak Joni yang jasmani digantung. Kalau enggak, nggak bisa. Nanti suatu ketika Pak Joninya muncul. Loh, aku kan sering kali begitu. Aku wis 30 tahun. Saya sudah 40 tahun melayani, digigit nyamuk. Nah, gimana coba? Kalau sampai seperti itu gimana? Kamu nggak lihat saya bercucuran air mata, sandal jepitku saya mentek. Gimana kira-kira seperti itu? Kamu nggak lihat Sidoarjo Kristen gara-gara aku? Gimana coba? Banyak nggak seperti itu? Banyak. Nih, 1 Petrus 2:21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Jejaknya Kristus berhenti di mana? Jejaknya Kristus berhenti di mana? Mati loh dari salib toh. Jejaknya berhenti di mana? Surga. Jangan berhenti di salib sampai ke surga kita. Ngawur. Kalau cuma di salib itu buat apa? Kan ada tujuan. Jejaknya Kristus kita ikuti sampai ke surga, sampai dijemput kembali. Ya. Kita harus teliti loh, jejaknya sampai di mana nih? Kalau jejaknya disalib soroh. Untuk apa kita? Ya, ada tujuannya. Jejaknya Yesus di mana? Sampai benar-benar naik ke surga, ya. Sampai tidak ada jejak. Ya, sampai kita diangkat ke surga. Jelas ya? Kita sambung dari masih ada waktu dah? Hah? 50. Waduh, gak nutut. Ya wis, sudah selesai waktunya. Enggak, saya selesaikan sedikit aja 5 menit ya. Tadi ada orang yang suka mengobrol janji. Yesus tidak mengobrol janji, cuma satu janji yang dia sampaikan ya. Jadi kita tidak boleh lagi ngobrol-ngobrol janji, ikuti jejaknya. Kita mau menjadi pemenang, menjadi penemu. Apa yang kita temukan hari ini? Kita menemukan sumber kehidupan. Yesus nggak bawa agama. Kristen bukan agama. Kristen itu membawa terang, membawa hidup. Makanya Yesus nggak bawa peraturan, nggak sekolah minggu mati, nggak ada.
Nggak ke gereja dosa, nggak ada. Nggak bayar ini dosa, nggak ada. Yesus bawa kehidupan. Hukum Taurat diberikan untuk ngatur kita supaya kita hidup. Tapi banyak orang melanggar, banyak orang mati kan? Yesus memberikan hatinya, memberikan pikirannya. Kita punya anak. Anak diberikan peraturan supaya anak itu jangan melanggar peraturan. Tapi anak-anak kita melanggar peraturan itu. Sehingga anak-anak kita pukulin. Supaya kita tahu bahwa anak ini nggak boleh melanggar, caranya gimana? Waktu kita bikin peraturan itu, supaya anak itu ngerti maksudnya, kita berikan hati dan pikiran kita kepada anak-anak kita. Kon ojo melanggar, supaya kon ngerti maksudnya aku nggak aturan ini untuk apa. Itulah hati Bapak yang diberikan. Itulah Roh Kudus. Roh Kudus adalah pikiran dan hatinya Bapak yang diberikan kepada kita. Yesus itu hatinya Bapak. Roh Kudus adalah pikirannya Bapak sendiri yang diberikan kepada kita. Supaya kita mengerti, oh ini. Sehingga kita sekarang nggak bisa berbuat salah. Kenapa? Karena kita tahu, ngapain kita berbuat salah. Kita mengerti kok. Kita nggak mungkin melanggar hukum karena kita tahu. Kalau kita melanggar, kita mati. Jadi kita sebelum melanggar, kita punya inisiatif. Tidak melanggar, tidak berbuat dosa untuk menyenangkan. Karena pikirannya Bapak ada di sini kok. Melalui Roh Kudusnya, ngapain kita? Ya, dan hatinya Bapak sudah melalui Yesus Kristus. Hatinya Bapak, kasihnya Bapak sudah ada wujudnya dalam Yesus Kristus ya. Lain kali kita teruskan lagi ya. Apa nyanyikan satu lagu ya? Makanya Yesus sudah memberikan persembahan yang luar biasa. Hidup kita hari ini persembahan kepada Tuhan. Ya, bajingan itu tadi salib kan? Ini mau ada salib kosong Mas Yan. Ini nanti kasih patungnya Bu Maria. Sorry. Manusia roh kita harus bisa melihat di sini. Ada jasmani yang tersalib, ya. Ini nggak boleh kosong. Manusia roh kita harus bisa melihat siapa yang disalib di sini. Silakan. Ya, salam. Mari kita memuji Tuhan. Persembahan hidup. Inilah tubuhku, semuanya ku berikan padamu. Tuhan, inilah hidupku, semuanya menjadi milikmu. Ini persembahanku yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan, ku serahkan. Roh Kudus di dalamku, pimpin seluruh hidupku untuk selalu melakukan firman-Mu. Tuhan, inilah tubuhku, semuanya ku berikan padamu. Tuhan, inilah hidupku, semuanya menjadi milikmu. Ini persembahanku yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan, ku serahkan. Roh Kudus di dalamku, pimpin seluruh hidupku untuk selalu melakukan
untuk selalu melakukan firman-Mu, untuk selalu melakukan firman-Mu. Bapa di surga, kami ucap syukur padamu ya Bapa. Beri kami kekuatan untuk kami melakukan pertempuran sepanjang hidup kami Tuhan. Untuk kami bertempur setiap hari untuk mengalahkan apa yang ada di dalam hati kami, untuk mengalahkan diri kami sendiri, supaya kami ketika kami menghadapi pertempuran itu Tuhan, kami bisa memenangkannya Tuhan. Tuhan, kami sadar siapa diri kami, perlemah kekuatan jasmani kami Tuhan, perkuat roh kami Tuhan, supaya kami sanggup melihat diri kami, supaya kami bisa melihat jasmani kami, melihat bajingan ini Tuhan untuk disalib di kayu salib bersamamu Tuhan. Tuhan, kami tahu kami terbatas. Tanpa kekuatan Roh Kudus kami nggak berani menyalibkan daging kami. Tanpa kekuatan-Mu Tuhan kami nggak sanggup Tuhan. Kami mau mengikuti jejak Engkau dengan kesadaran penuh Tuhan. Engkau berani menyalibkan diri. Kami pun sanggup Tuhan hari ini Tuhan. Kami ingin mengikuti jejak-Mu Tuhan sampai di kayu salib. Bapa di surga, berikan kekuatan hingga kami bisa mengalahkan diri kami, hingga kami tidak ada kebanggaan untuk diri kami sendiri, hingga kami bisa membanggakan manusia roh kami ya Tuhan. Tidak ada satupun dari diri kami yang patut kami banggakan Tuhan. Beri kami kekuatan, ajar kami setiap hari untuk mengusir penjajah yang ada dalam hati kami masing-masing. Tundukkan diri kami setunduk-tunduknya Tuhan di hadapan-Mu. Biarlah manusia roh kami menjadi kekuatan yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Hanya dalam nama yang punya syukur. Kiranya kami menantikan janji yang begitu abadi yang kami nantikan. Ketika Engkau memberikan suatu janji Tuhan mengangkat kami masuk dalam kerajaan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin.